Baik, perkenalkan, saya Igede Anjaya Artateja dengan NIM 20026112112. Saya merupakan dokter muda yang sedang menjalankan kepaniteraan klinik Madya di Departemen Anestesiologi dan Terapi Intensif Fakultas Kedokteran Universitas Udayana atau RSUP Sanglah pada periode 6 September sampai 17 Oktober 2021. Baik, pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit membahas mengenai bantuan hidup dasar atau basic life support. Baik, pertama dari definisi dari bantuan hidup dasar itu sendiri. Apa sih bantuan hidup dasar itu? Jadi bantuan hidup dasar atau basic life support merupakan upaya atau tindakan resusitasi kardiopulmonal yang dilakukan baik oleh tenaga kesehatan atau orang awam yang terlatih dan juga terampil untuk membantu dan memberikan pertolongan cepat dan tepat kepada pasien yang sedang terancam kematian akibat henti jantung atau henti napas sambil menunggu bantuan atau memindahkan ke tempat yang lebih layak dan memadai. Jadi bantuan hidup dasar atau basic life support ini termasuk mengenali jika terjadinya serangan jantung, aktivasi respons sistem gawat darurat, dan juga defibrilasi dengan menggunakan defibrilator. Di mana tujuan bantuan hidup dasar atau BHD ini ialah oksigenasi darurat yang diberikan secara efektif pada organ vital seperti otak dan jantung melalui ventilasi buatan dan juga sirkulasi buatan sampai paru dan jantung dapat menyediakan oksigen dengan kekuatan sendiri secara normal. Mari kita mengenal mengenai sudden cardiac arrest. Sudden cardiac arrest atau henti jantung mendadak. Jadi henti jantung mendadak ini bisa terjadi pada seseorang, baik orang itu tua maupun muda, baik orang tersebut dengan ataupun tanpa penyakit jantung sebelumnya. Jadi cardiac arrest merupakan suatu keadaan yang darurat medis dengan tidak ada atau tidak adekuatnya dari kontraksi ventrikel kiri jantung yang dengan seketika dapat menyebabkan kegagalan dari sirkulasi. Apa sih penyebab henti jantung? Jadi terdapat beberapa penyebab dari henti jantung, seperti bisa jantung koroner, bisa juga infak miokard, bisa kelistrikan jantung yang bermasalah, bisa tamponade jantung. Jadi tamponade jantung ini merupakan cairan yang terdapat pada perikardium yang dapat menekan jantung yang menyebabkan jantung tidak mampu berdetak. Selanjutnya ada tension pneumothoraks. Jadi tension pneumothoraks ini terdapatnya luka sehingga udara akan masuk ke salah satu kafein pleura yang nantinya akan menyebabkan henti jantung. Ini resusitasi jantung paru. Resusitasi jantung paru atau RJP atau dapat dikenal juga dengan CPR, yakni cardiopulmonary resuscitation, merupakan upaya mengembalikan fungsi nafas dan atau sirkulasi yang berhenti oleh berbagai sebab dan boleh membantu memulihkan kembali kedua-dua fungsi jantung dan paru ke keadaan normal. Jadi resusitasi jantung paru menurut AHA guideline atau American Heart Association tahun 2015 meliputi DRS CAB, di mana D merupakan danger, R merupakan respon, S merupakan short for help, C merupakan circulation, A merupakan airway, dan B merupakan breathing. Mari kita bahas satu-satu mengenai DRS CAB ini. Yang pertama D danger atau check danger. Jadi sebelum melakukan pertolongan, pastikan untuk mengecek bahaya terhadap diri sendiri, lingkungan, dan korban. Jadi pada danger ini kita pastikan bahwa diri kita, lingkungan, dan korban aman. Amankan diri sendiri, caranya mungkin dengan menggunakan handscoon ataupun masker sebelum melakukan pertolongan pertama. Untuk amankan lingkungan, jadi kita mengamankan lingkungan korban. Pastikan korban tidak dalam lingkungan yang berbahaya. Mungkin apabila di tengah jalan bisa dipinggirkan terlebih dahulu. Lalu amankan korban.
amankan korban, mungkin pindahkan korban dari tempat yang berbahaya dan pastikan korban dalam tempat yang datar untuk melakukan pertolongan. Selanjutnya R atau respon atau reaksi. Jadi langkah selanjutnya merupakan pengecekan respon dan reaksi, di mana kita memeriksa pasien dan lihat responnya, mungkin dengan cara menggoyangkan bahu pasien dengan lembut dan bertanya dengan cukup keras. Pertanyaannya meliputi seperti, apakah kamu baik-baik saja? Atau siapa namamu? Selain itu, dalam mengecek respon, kita bisa menggunakan AVPU, di mana A merupakan alert, V merupakan verbal, P merupakan pain, dan U merupakan unresponsive. Jadi A, alertnya pasien sudah sadar penuh. Jadi saat kita dekati, pasien memberikan respon atau reaksi secara langsung. Apabila pasien tidak alert atau tidak sadar penuh, mungkin kita bisa lakukan dengan pemberian rangsangan verbal, seperti bertanya apakah kamu baik-baik saja atau siapa namamu, untuk melihat apakah respon pasien bagaimana. Apabila dengan rangsangan verbal pasien tidak memberikan respons, kita bisa melakukan P atau PIN, memberikan rangsangan nyeri, di mana memberikan rangsangan nyeri mungkin bisa dengan menepuk bahu dari pasien atau korban, atau memberikan rangsangan nyeri pada daerah sternum untuk melihat respon dari korban. Apabila saat diberikan rangsangan nyeri pasien masih tidak merespon, artinya pasien atau korban bukan U atau unresponsive. Selanjutnya shout for help atau minta bantuan. Jadi pada saat ditemukan korban, tetap bersama korban. Mungkin dapat menggunakan handphone untuk mengambil bantuan, dan juga mengaktifkan speaker untuk berkomunikasi dan mendengarkan instruksi dari tenaga kesehatan. Atau jika sendirian tanpa handphone, dapat berteriak minta tolong dan mengambil AED jika dapat dan tersedia. Jadi shout for help ini intinya meminta bantuan kepada tenaga yang lebih ahli. Mungkin dalam praktek sehari-harinya seperti menelpon ambulan dan sebagainya. Selanjutnya C atau circulation. Jadi circulation ini merupakan pengecekan sirkulasi, dapat dilakukan di arteri karotis, di mana pengecekan nadi dan napas ini dapat dilakukan bersamaan kurang dari 10 detik. Jadi di sini kita menilai nadinya, apakah nadinya teraba atau tidak. Apabila nadi tidak teraba, kita bisa berikan 30 kompresi dan 2 ventilasi atau kita lakukan FGP. Selanjutnya airway. Jadi terdapat 3 manuver untuk mengecek airway dari korban, pertama dengan head tilt, chin lift, dan juga jaw thrust. Jadi airway head tilt chin lift ini dapat dilakukan pada pasien yang tidak sadar dan juga dilakukan pada pasien atau korban yang tidak ada kecurigaan terhadap trauma leher atau trauma servikal. Di mana caranya satu tangan penolong diletakkan pada dahi penderita, lalu lakukan gerakan menekan dahi ke belakang. Selanjutnya, tangan penolong lain diletakkan pada bagian bawah dagu. Selanjutnya lakukan gerakan dagu ke atas. Setelah itu kita nilai apakah terdapat ada sumbatan pada airway-nya. Apabila terdapat sumbatan, kita harus bersihkan airway-nya agar airway-nya clear. Selanjutnya ada teknik jaw thrust. Jadi teknik jaw thrust ini untuk mengecek airway bila ada kecurigaan dari trauma leher atau trauma servikal. Caranya dengan mendorong sudut rahang kiri dan kanan ke arah depan, sehingga barisan gigi bawah berada di depan barisan gigi atas. Ini bisa dilihat contohnya pada gambar yang tertera di slide. Selanjutnya breathing. Jadi breathing ini merupakan pemberian bantuan nafas, di mana dapat dilakukan secara langsung, yaitu mouth to mouth, dapat dilakukan juga dengan bantuan alat-alat seperti BPM atau back pulse mouth. Selanjutnya resusitasi jantung paru. Jadi resusitasi jantung paru ini bisa mengikuti dari yang harus kita perhatikan, yakni kedalaman, rasio, dan juga tekniknya. Untuk dewasa dan remaja,
Untuk dewasa dan remaja, kedalamannya 5-6 cm atau 2-2,4 inch dengan rasio 30:2, baik satu atau dua orang penolong, di mana tekniknya dua tangan diletakkan pada 1/2 bagian bawah sternum atau dua jari di atas posisi spioideus. Untuk anak 1 tahun sampai dengan puber, kedalamannya 1/3 dari diameter dada, di mana rasionya 30:2 untuk satu penolong dan 15:2 untuk dua penolong. Di mana tekniknya dua atau tangan diletakkan pada 1/2 bawah sternum. Selanjutnya untuk bayi yang di bawah 1 tahun, di mana kedalamannya 1/3 dari diameter dada, dengan rasionya 30:2 untuk satu penolong dan 15:2 untuk dua penolong. Di mana tekniknya dapat dilakukan yakni dua jari ditekan di bawah nipple line atau di jempol di bawah nipple line. Di sini ada anjuran dan larangan basic life support untuk CPR berkualitas tinggi dewasa menurut AH 2015, di mana dalam melakukan CPR berkualitas, penolong harus melakukan kompresi dada pada kecepatan 100-120 kali per menit. Lalu mengkompresi ke kedalaman minimal 2 inci atau 5 cm, membolehkan recoil penuh pada setiap kali kompresi, dan meminimalkan jeda dalam kompresi. Di mana CPR berkualitas tinggi dan dewasa, penolong harus memberikan ventilasi yang cukup, yakni 2 nafas buatan setelah 30 kompresi, di mana setiap nafas buatan diberikan lebih dari 1 detik, dan setiap kali diberikan dada akan terangkat. Selanjutnya ada larangan basic life support untuk CPR berkualitas tinggi pada dewasa, di mana penolong tidak boleh mengkompresi pada kecepatan lebih rendah dari 100 kali per menit atau lebih cepat dari 120 kali per menit. Penolong juga tidak boleh mengkompresi ke kedalaman kurang dari 2 inci atau 5 cm atau lebih dari 2,4 inci atau 6 cm. Penolong juga tidak boleh bertumpu di atas dada di antara kompresi yang dilakukan. Penolong juga tidak boleh menghentikan kompresi lebih dari 10 detik dan juga memberikan ventilasi yang berlebihan, misalnya terlalu banyak pemberian nafas buatan atau memberikan nafas buatan dengan kekuatan yang berlebihan. Selanjutnya ini ada algoritma menurut AH 2015 untuk pasien henti jantung, di mana pertama amankan lokasi kejadian. Selanjutnya apabila korban tidak menunjukkan reaksi, teriaklah untuk mendapatkan pertolongan terdekat. Aktifkan sistem tanggap darurat melalui perangkat bergerak jika tersedia. Ambil AED dan peralatan gawat darurat atau minta seseorang untuk melakukannya. Selanjutnya perhatikan apakah nafas terhenti atau tersenggal dan periksa denyutnya secara bersamaan. Apakah denyut benar-benar terasa dalam 10 detik. Bila korban bernafas tidak normal dan adanya denyut, berikan nafas buatan satu napas buatan setiap 5-6 detik atau sekitar 10-12 napas buatan per menit. Aktifkan sistem tanggap darurat setelah 2 menit, terus berikan nafas buatan, periksa jantung kurang lebih setiap 2 menit. Jika tidak ada denyut, mulai CPR. Jika kemungkinan terjadi overdosis opioid, berikan naloxone sesuai protokol jika berlaku. Apabila pasien bernafas normal dan ada denyut, pantau hingga tenaga medis terlatih tiba. Namun apabila nafas pasien terhenti atau tersengkal dan tidak ada denyut, pada saat ini kita lakukan CPR, di mana CPR-nya mulai dari siklus, di mana satu siklus terdiri dari 30 kompresi dan 2 napas buatan, lalu pemasangan AED apabila tersedia. Apabila AED sudah dipasangkan, periksa ritme detak jantungnya, apakah shockable atau tidak shockable. Apabila shockable, terapkan satu kejut, segera lanjutkan CPR kurang lebih 2 menit hingga AED memperbolehkan kembali untuk pemeriksaan ritme. Lanjutkan hingga final life support atau tenaga medis yang lebih ahli mengambil alih atau korban mulai bergerak. Selanjutnya apabila iramanya tidak shockable, segera lanjutkan CPR kurang lebih selama 2 menit hingga AED memperbolehkan kembali pemasangan pemeriksaan ritme,
Lanjutkan hingga tenaga ahli mengambil alih atau korban mulai bergerak. Di sini juga ada algoritma dari 2015, mana saat melakukan set CPR bisa diberikan oksigen dan juga pemasangan monitor atau defibrilator. Apabila ritmenya shockable, yaitu VP atau VT, lakukan CPR apabila ritmenya shockable, VT atau VR dapat dilakukan shock, lalu lanjutkan dengan CPR 2 menit dan sekalian pemasangan IV access. Supaya ritmenya shockable kembali, dapat di shock, lakukan CPR selama 2 menit, dan berikan epinefrin setiap 3-5 menit. Bila ritme shockable lagi, CPR 2 menit, lalu bisa diberikan dengan amiodaron. Apabila ritmenya tidak shockable, atau asistol atau PA, lakukan CPR 2 menit, pemasangan IV, dan berikan epinefrin tiap 3-5 menit. Lalu cek kembali apakah ritmenya shockable atau tidak. Apabila tidak, lakukan CPR kembali, lalu cek kembali apakah ritmenya shockable atau tidak. Apabila ritmenya shockable, kembali ke langkah nomor 5 atau 7. Selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai AED atau Automated External Defibrillator. Jadi Automated External Defibrillator ini merupakan perangkat yang berukuran laptop yang menganalisa irama jantung untuk setiap kelainan dan jika perlu mengarahkan penyelamat untuk memberikan kejutan listrik untuk korban. Jadi sengatan listrik yang dihasilkan dari perangkat AED ini berpotensi untuk mengatasi kondisi detak jantung yang tidak teratur atau aritmia dan mengembalikan ritme jantung normal setelah terjadinya henti jantung mendadak atau sudden cardiac arrest. Ini bisa dilihat salah satu contoh gambar dari AED. Selanjutnya, bagaimana sih cara pemasangan AED itu sendiri? Jadi, ketika AED sudah tiba, pastikan tubuh penderita dan kondisi di sekitarnya sudah benar-benar kering. Lalu, lepaskan pakaian dan benda lain yang menempel pada tubuh penderita, seperti koyo atau kalung. Setelah itu dapat menyalakan alat AED. Selanjutnya alat AED akan memberikan panduan untuk dalam bentuk suara mengenai langkah demi langkah yang harus dilakukan. Di sana di dalam AED terdapat 2 lempeng elektroda yang harus ditempelkan ke dada penderita sesuai posisi yang tampak pada gambar di AED. Jika kabel lempeng elektroda ini belum tersambung langsung ke AED, segera sambungkan. Setelah elektroda terpasang, hentikan CPR dan tekan tombol analisis. Pastikan tidak ada yang menyentuh tubuh penderita selama AED menganalisis denyut jantungnya. Hal ini untuk mencegah kesalahan analisis dari AED. Setelah analisis selesai, AED akan menginformasikan kepada penolong apakah penderita perlu diberikan kejutan listrik atau tidak. Jika alat AED menyebutkan bahwa penderita perlu diberi kejut listrik, pastikan bahwa sudah tidak ada penolong yang menyentuh tubuh penderita sama sekali. Lalu tekan tombol shock di AED untuk memberikan kejutan listrik. Setelah kita memberikan kejutan listrik, alat AED akan memberikan arahan kembali kepada penolong untuk memeriksa pernapasan dan denyut nadi penderita. Jika belum kembali, AED akan meminta penolong untuk melanjutkan CPR. Setelah 2 menit, AED akan kembali menganalisis denyut jantung penderita dan menuntunkan apakah dibutuhkan kejutan listrik lagi. Jika kejutan listrik tidak diperlukan, tapi penderita belum menunjukkan tanda-tanda kesadaran, terus lakukan CPR sesuai arahan dari alat AED hingga bantuan medis tiba. Selanjutnya ini ada chain of survival dari AHA update, di mana dibagi menjadi 2, OCHA dan juga ICHA. Di mana OCHA merupakan out of hospital cardiac arrest, di mana langkahnya pertama activation of emergency response, lalu high quality CPR, pasangan defibrillator, advanced resuscitation, post cardiac arrest care, dan juga recovery. Di mana untuk in hospital cardiac arrest-nya, chain of survival-nya meliputi early recognition and prevention, activation of emergency response, high quality of CPR, pasangan defibrillation, post cardiac arrest care, dan juga recovery.
Baik, sekian pemaparan yang dapat saya berikan, mohon maaf apabila dalam penulisan dan juga dalam penyampaian terdapat kesalahan. Semoga apa yang, saya paparkan dapat berguna. Terima kasih.